Saudara, Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada Majelis Hakim dalam kasus perkara anak buah kapal Sea Dragon terkait penyelundupan sabu hampir 2 ton. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terbaru diatur kewajiban untuk mempertimbangkan kesalahan pelaku pidana, sikap batin, dan riwayat hidup pelaku pidana pada proses pemidanaan. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk Majelis Hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama. Dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk Majelis Hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa pasal 54 ayat 1 KUHP baru mengatur bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku pidana, sikap batin, dan riwayat hidup pelaku pidana. Tangis histeris Ibunda Fandi Ramadan pecah setelah jaksa memberikan tuntutan hukuman mati kepada Fandi terkait kasus dugaan penyelundupan 2 ton narkotika jenis sabu. Keluarga menilai Fandi tidak mengetahui jika kapal tempat ia bekerja membawa narkotika. Dalam pembelaannya, Fandi mengaku tidak mengetahui jika kapal tanker tempat ia bekerja menyelundupkan sabu. Saat melamar kerja, dirinya mendapat informasi jika kapal tanker Sea Dragon mengangkut minyak. Kuasa hukum menyebut Fandi Ramadan dijebak karena ia baru 3 hari berlayar. Menurut kuasa hukum, Fandi sempat curiga dan bertanya kepada kapten kapal soal barang yang dibawa. Namun barang tersebut diklaim sebagai emas. Beliau ini terjebak, direkrut, bukan dia melamar kerja di perusahaan asing itu, diterima, kemudian dokumennya diserahkannya sama kapten. Kapten yang mengurus segala sesuatunya. Tentang itu barang bukti itu, waktu di kapal, dia kan sudah ada kecurigaan sama kapten itu ya. Apa ini Cap? Itu dibilang emas dan uang. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna memastikan jika tuntutan maksimal hukuman mati kepada Fandi Ramadan dan 5 ABK lainnya oleh jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Batam sudah sesuai barang bukti yang dimiliki jaksa. Kapus Penkum menyebut Fandi Ramadan dan anak buah kapal Sea Dragon sudah mengetahui jika kapal tempat mereka bekerja membawa narkotika seberat 2 ton dan telah menerima bayaran. Para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika dan itu disimpan, sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Artinya menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Hipnu Nugroho menyebut diperlukan pembuktian lebih lanjut apakah terdakwa mengetahui barang yang dibawa di dalam kapal adalah narkotika, termasuk soal pembayaran yang diterima Fandi. Apakah ia dibayar dalam konteks pekerjaan sebagai ABK atau terkait narkotika yang dibawa di dalam kapal? Dia menerima uang dalam konteks mungkin ya, kita tidak tahu, bekerja kan gitu. Tapi tidak tahu apa yang terkait narkotika. Ini yang paling penting dulu. Jadi sejauh mana si terdakwa mengetahui itu narkotika. Itu yang menjebak. Karena kita harus tahu model, Mas. Jangan sampai anak bangsa kita itu dituntut mati-mati terus. Kita harus melihat bahwa jebakan-jebakan dalam suatu kasus narkotika itu banyak sekali. Ini yang membawa anak-anak bangsa itu menjadi korban-korban semuanya. Disitulah saya kira harus dibuka seluas-luasnya sehingga ada suatu equality, keseimbangan dari perbuatan dan pelakunya begitu.
Fandi Ramadan, anak buah kapal tanker Sea Dragon, dituntut hukuman mati terkait kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 ton. Kapal tanker Sea Dragon disergap aparat di perairan Karimun, Kepulauan Riau pada Mei 2025 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menindak tegas alumni penerima beasiswa LPDP yang viral karena menghina Indonesia. Purbaya memastikan suami sang alumni yang juga awardee LPDP bakal mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunganya.